Kasih aku 8 menit, aku bakal jelasin ke kamu cara keluar dari rantai kemiskinan cuman modal konten di tahun 2026. Aku berhasil dapetin ratusan juta dalam 6 bulan pertama, pure dari sosmed tanpa harus ngonten setiap hari. So trust me, I know the game. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau kamu tahu dulu ada yang namanya the reality gap. Ada alasan kenapa dari ribuan kreator dunia ini hanya segelintir dari mereka yang berhasil bertahan dan sukses di tahun 2026 ini. Ini semua karena ada dua jenis kreator di sosial media. Kreator pertama atau biasa yang dikenal sebagai the content slave, dan kreator kedua atau biasa dikenal sebagai the content arsitektur. Kreator pertama atau the content slave biasanya adalah orang-orang yang rajin banget posting, mengejar view, mengejar viral, mengejar angka engagement dan lain-lain, tapi biasanya income-nya nggak setinggi itu dan nggak stabil. Sedangkan kreator kedua biasanya kreator-kreator yang nggak terlalu sering posting, tapi setiap kali posting selalu dapetin namanya high quality leads. Tapi lucunya perbedaan dari dua kreator ini tidak pernah terletak pada jumlah follower yang mereka punya. Perbedaannya hanya terletak pada game apa yang mereka mainkan. Ada dua game, attention game dan conversion game. Kreator pertama fokus main di attention game, dimana ini emang gak sustainable menurutku. Sedangkan kreator kedua fokus di game yang namanya conversion game, yang mungkin secara awal agak sulit dimainkan karena butuh waktu, tapi lama-kelamaan bakal pay off very well. Hari ini aku bakal kasih tahu kamu blueprint yang bisa kamu pakai untuk berhenti jadi budak konten dan mulai main di conversion game. Step pertama, kalau aku harus ulang semuanya dari nol, aku akan kembali memakai cara yang sama, yaitu aku akan pakai framework yang aku selalu pakai, namanya the Echo Swipe Method. Ini karena menurutku algoritma tahun 2026 udah nggak lagi fokus tentang siapa yang kita tahu, tapi tentang siapa yang benar-benar kita bisa puaskan. Apakah audiens benar-benar suka dan terpuaskan dengan konten yang kamu buat. Makanya cara kerja dari framework ini adalah cari 5 top viral creator yang ada di niche kamu. Setelah itu breakdown semua video viral atau winning konten mereka. KPI dari winning content adalah jumlah view dari video tersebut 5-10 kali melebihi dari jumlah follower yang mereka punya. Kalau kamu udah dapat ini, artinya kamu udah dapetin namanya the market signal. Tahapan selanjutnya dari framework ini adalah untuk ekstrak dan rekonstruksi video viral tadi. Caranya adalah kamu harus tentuin beberapa komponen yang membuat video tadi winning. Apakah topiknya, hooknya, idenya, formanya, dan lain-lain. Dari itu semua, ambil hanya 2 maksimal komponen yang mau kamu copy paste dari video viral tadi. Contoh, kamu ambil ide dan topiknya. Artinya format videonya, body videonya, call to action videonya, ini semua harus datang dari otak dan idea kamu. Dimana ini yang membuat kamu akhirnya menjadi beda dan tidak bisa dibilang copy paste. Dan terakhir, apapun komponen yang kamu ambil, usahakan semua skrip kamu selalu menggunakan bahasa bayi, karena ini akan membuat audiens lebih mudah engage dan stay di video kamu lebih lama. Step kedua atau step yang paling sulit adalah the trust arsitektur. Banyak banget yang nanya ke aku, Sam, gimana caranya aku bisa jualan produk jutaan apa belasan juta lewat HP doang, lewat sosmed doang? Menurutku jawabannya bisa kita tahu lewat namanya teori the capacity display. Audiens udah nggak bodoh di tahun 2026 ini. Sekedar pamer HP, pamer dompet, pamer mobil, pamer uang, udah nggak lagi works terlalu well bagi audiens ini. Apalagi mengingat banyak banget kasus-kasus dalam tanda kutip yang tidak enak hasil bibit dari pamer-pamer tadi gitu kan. Nah makanya di tahun 2026 ini satu-satunya cara untuk membangun kepercayaan yang benar dan baik adalah untuk seberapa sering kita muncul dan konsisten menyampaikan satu pesan yang sama terhadap satu target audience. Makanya ketika teman-teman bikin konten atau kamu bikin konten, kamu harus tentuin dulu ICP konten kamu siapa, ideal customer profile-nya, dan pesan apa yang selalu ingin kamu sampaikan di setiap kontennya. Ini bukan berarti kontennya sama semua, tapi pesan utamanya itu harus sama. Ini membuat kamu jadi sosok yang konsisten dan mudah diingat oleh audiens. Lalu step selanjutnya, kamu bisa pakai namanya the one standard deviation rule. Jadi usahakan dari setiap konten yang kamu buat atau setiap script yang kamu buat, jangan hanya memberikan info yang general, tapi cobalah ambil sudut pandang yang sedikit berbeda dari sudut pandang umumnya, sehingga ini bisa membuat kamu berbeda dengan orang lain, berbeda dengan kreator lain, dan lebih mudah diingat oleh audiens atau lebih stand out bahasanya.
Step ketiga, aku akan lupakan yang namanya pure virality. Aku akan fokus ke yang namanya on target virality. Ada alasan kenapa kreator yang berhasil dapetin jutaan view malahan gak dapetin uang yang banyak. Tapi kreator yang cuma dapetin ribuan view bisa menghasilkan lebih dari kreator tadi. Ini semua karena kreator pertama fokus nyari viral doang, tanpa ada embel-embel untuk tujuannya apa dari viral ini. Makanya step selanjutnya adalah kamu harus fokus ke on target virality dan bawa audiens ini masuk ke ekosistem bisnis kamu. Jadi pikirkan konten ini sebagai pancingan untuk membawa audiens masuk ke dalam ekosistem bisnis kita. Whatever it is, mau WhatsApp bisnis, mau Discord, mau Telegram, whatever it is, tapi kamu perlu yang namanya ekosistem bisnis supaya kamu bisa nurture audiens kamu lebih banyak di ekosistem bisnis itu, dan biasanya penjualan terjadi di ekosistem itu. Step terakhir yaitu the game theory. Teori yang aku suka banget di mana kita harus bisa menempatkan posisi di posisi terbaik, di saat terbaik, dan di momen terbaik. Jadi konteksnya kalau dalam dunia konten, kamu harus tahu kapan kamu harus bikin konten yang tujuannya benar-benar pure virality. Atau kapan kamu harus tahu konten-konten yang tujuannya untuk on target virality doang. Dua hal ini memang cukup sulit kalau dipikirkan secara teori, tapi ini akan berjalan dengan lancar ketika kamu udah mulai produksi konten kamu sendiri. Makanya fokuslah kepada game teori, di mana ini akan meng-switch otak kamu bahwa kali ini aku akan fokus untuk main di game yang bagian kanan. Kali ini aku akan fokus di bagian game kiri. Setelah itu kamu baru bisa breakdown tujuan kamu main di game pure virality ataupun on target virality ini apa. Dari sana semuanya akan terbuat lebih jelas. Dan terakhir, jangan lupa, jangan fokus main di namanya attention atau virality game. Tapi fokuslah main di namanya authority dan conversion game. It will get you a lot of money. Follow for more tips and information.